Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa tolong kasih Bisa, jempolnya? Pak, bisa. Oke, baik, baik. Ya, eh, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan kita ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan berbicara mengenai integritas. Ya, izinkan saya men-share ya screen saya. Ya, sebenarnya topik ini sudah banyak sekali dibicarakan di mana-mana, tapi ya saya terdorong sekali lagi untuk kita ya waktu kita muda biasanya yang kita banggakan adalah apa yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan ya biasanya ya apakah itu terkait dengan pekerjaan kita, petualangan barangkali yang orang lain belum pernah lakukan. Pokoknya semua yang kita lakukan itulah yang kita bangga-banggakan, ya. Tapi setelah kita semakin usia, ya, maka bukan lagi apa yang kita punya, bukan lagi apa yang kita lakukan, tetapi karakter kita. Itulah yang kita anggap penting. Ya, dan ya tentu saja ini terkait dengan proses kedewasaan yang sehat ya. Orang yang eh, kehidupannya itu makin hari semakin dewasa, cukup sehat secara rohani, ya maka yang dibanggakan pada usia tua bukan lagi apa yang kita punya, bukan lagi apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita, ya dengan kata lain karakter. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara. Saya mau hmm, saya mau mengutip dari Henry Frederick Amil ya yang mengatakan begini ya nyambung dengan apa yang baru saja saya sampaikan, bukan apa yang ia punya, bukan pula apa yang ia lakukan yang menunjukkan kualitas dari kehidupan seseorang, tetapi siapa dia. Ya, artinya karakter itulah yang membuat seseorang itu bernilai. Ya, nah, kesempatan ini nanti kita akan belajar khususnya dari surat pertama Petrus pasal yang kedua. Ya, kita nanti akan belajar bagaimana Alkitab juga berbicara mengenai integritas dan juga nanti ayat-ayat yang lain akan saya tambahkan untuk memperdalam pembahasan kita. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 ya saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Nah, perhatikan di sini Rasul Petrus memberi awasan ya dalam kaitan dengan cara kita hidup ya, bagaimana orang percaya harus hidup ya dalam konteks apapun. Ya, kalau di sini disebutkan di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi ya. Nah, tetapi mari kita akan lanjutkan di situ dia mengatakan kenapa itu menjadi penting karena mereka dapat melihatnya ya. Kalau dalam beberapa versi bahasa Inggris kata melihatnya di sini ya menggunakan kata to observe ya, to observe itu observasi ya. Bahkan sebenarnya bukan hanya sekedar melihat secara sepintas, tetapi melihat dan membuat catatan begitu mengenai kehidupan kita. Ya, jadi dengan kata lain, Rasul Petrus mau mengingatkan kita sekalian bahwa kehidupan kita seharusnya bukan saja dilihat pada hari Minggu ketika kita beribadah, ya, tetapi Senin sampai Sabtunya bagaimana. Nah, ini terkait
dengan karakter kita, dan kita akan lebih khususkan pembahasan kita yaitu dalam kaitan dengan integritas. Nah, mari kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih integritas itu? Ya, kalau dilihat dari asal katanya, dari kata Latin integer, ya, yang artinya itu utuh. Ya, kita dapat kata misalnya integrasi, nah itu dari kata yang sama, utuh, lengkap, komplit. Ya, nah utuh dalam pengertian apa? Ya, dalam pengertian bahwa antara perkataan dan perbuatan itu klop, ya, utuh, cocok, ya, tidak melenceng, tidak bukannya tidak selaras, tetapi selaras satu dengan yang lain, ya, antara perkataan dengan perbuatan, ya. Dan ini dalam konteks ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat kita, ya, kehidupan publik kita, ketika kita dilihat orang, ataupun juga ketika kita seorang diri. Ya, ketika kita seorang diri, maka tidak ada yang namanya double standar. Ya, waktu saya di hadapan orang, ataupun ketika saya seorang diri, maka saya akan melakukan hal yang sama. Itulah integritas. Ya. Nah, di dalam kitab Amsal sebenarnya ini bisa dikatakan ini adalah definisi mungkin ya dari Amsal mengenai integritas, ya. Nah, pasal 10 ayat yang ke-9 kita membaca perkataan ini, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya, salah satu versi bahasa Inggris ya tertulis the one who lives with integrity gitu ya, lives securely, ya, siapa yang hidup dengan integritas maka kehidupannya itu akan aman, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang disembunyikan, ya, yaitu apa adanya. Dia menghidupi kehidupan yang wajar, yang apa adanya, ya, antara yang ditunjukkan di hadapan publik dengan kehidupan privatnya itu sama, ya, tidak ada double standar sekali lagi. Nah, pertanyaannya, apakah integritas ini akan berkembang, bertumbuh dalam kehidupan kita secara otomatis? Ya, kalau kita jadi orang Kristen, kita ikut Tuhan Yesus, kita ibadah, kita ikut kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya, apakah dengan sendirinya integritas itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita? Maka jawabnya tidak, ya. Jawabnya tidak. Nah, hal yang pertama yang perlu kita, nanti kita akan bicara lebih lanjut ya, bagaimana kita menjaga integritas kita. Tetapi salah satu poin yang saya mau dahulukan di sini adalah ketika kita mau membangun integritas dalam kehidupan kita, kita itu perlu apa yang disebut dengan role model, ya. Kita perlu teladan, kita perlu model, ya, dan tentu saja teladan kita yang tertinggi dalam soal integritas adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, perhatikan di Markus pasal 12 ayat yang ke-14, di sana tertulis perkataan ini. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Nah, ini dalam bahasa Alkitab ya. Dan ini menunjuk kepada integritas. Lagi ada sebuah terjemahan yang mengatakan, "We know you are a man of integrity," gitu ya. Kami tahu engkaulah seorang yang berintegritas, ya, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Nah, ini saya kira dampaknya, ya, kalau seorang punya integritas karena dia tidak sembunyikan sesuatu dalam kehidupannya, maka
dia tidak akan pernah merasa takut kepada siapapun, ya, bahkan di hadapan penguasa sekalipun, ya. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran, ditegaskan lagi di sana. Ya, lalu pertanyaannya terkait dengan pertanyaan yang dibawa oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Apakah diperbolehkan membayar pajak? Ya, ya. Bukan para murid saja, saya kira ini juga ada ahli Taurat, ya. Nah, karena ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Nah, pada akhirnya integritas Tuhan Yesus ini bukan hanya nyata ya pada ya beberapa episode dari kehidupan Tuhan Yesus, tetapi sampai ujung kehidupannya, bahkan ketika dia diadili di hadapan Pilatus, maka Pilatus sendiri kemudian menyatakan sebuah pernyataan ya yang menunjukkan betapa integritas daripada Tuhan Yesus itu melekat pada dirinya. Ya, Pilatus katakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus betul-betul adalah man of integrity. Ya, dia seorang hidup dengan integritas. Nah, itu sebabnya kemudian Rasul Petrus kemudian di ayat yang ke-21 masih di pasal yang kedua, beliau mengatakan ini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ya, teladan dalam soal apa? Dalam semua bidang kehidupan, dan saat ini kita sedang menyinggung soal integritas daripada Tuhan Yesus. Ya, dia adalah man of integrity. Dia seorang yang berintegritas dari awal sampai pada akhir daripada kehidupannya. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus kemudian katakan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kalau kita melihat di awal tadi, Rasul Petrus katakan ya, hati-hati kamu hidup di tengah-tengah bangsa yang non-Yahudi. Ya. Lalu kemudian dia katakan mereka itu melihat perbuatan-perbuatanmu. Ya. To observe tadi. Ya. Jadi kemudian ya langkah selanjutnya karena dunia memandang kita, maka kita harus memandang kepada Kristus. Ya, dalam hal ini bukan hanya sekedar melihat-lihat kehidupan Kristus, tetapi kita memenuhi panggilan ini, yaitu mengikuti jejaknya. Ya, ada seorang penulis namanya Charles Sheldon, ya, dia menulis sebuah buku dan sebenarnya ini adalah kumpulan, ya, kumpulan dari khotbah-khotbahnya, ya, dalam kaitan dengan bagaimana orang percaya harus meneladani Kristus. Ya, lalu itu dibukukan dan pada waktu itu diluncurkan itu menjadi sebuah bestseller. Ya, dan disitulah kemudian kita menemukan ya istilah yang sangat populer yaitu what would Jesus do itu ya. Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan dalam sebuah situasi. Ya, dan sebenarnya ya perkataan itu atau slogan itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah teladan tertinggi dalam semua hal ya bidang kehidupan ya, dan kita seharusnya mengikuti jejaknya khususnya dalam soal integritas. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya ya, setelah mengerti apa itu integritas yang artinya utuh ya dalam perkataan dan dalam perbuatan ya, utuh, tidak ada double standar di sana. Lalu kemudian kita melihat Kristus adalah teladan daripada integritas
Nah, sekarang mari kita akan melihat ya ujian dari integritas, karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah mengetahui sejauh mana integritas kita kalau kita tidak diperhadapkan dengan ujian, ya sama dengan iman kita, saudara ya. Kita nggak pernah tahu seberapa kokoh, teguh, kuatnya iman kita kalau kita tidak diperhadapkan dengan ujian. Nah, mari kita lihat sama-sama. Ya, saya mau sampaikan ada 3 ujian di sini. Yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan. Nah, disitulah integritas kita diuji. Nah, mari kita lihat sekarang ayat yang ke-11. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, jadi di sini sekali lagi adalah nasihat dari Rasul Petrus, ya, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ya yang gelap, ya dunia yang gelap, mereka mengamati kehidupan kita, dan pada saat yang sama sebenarnya dunia juga menawarkan ya menawarkan berbagai macam kesenangan, ya. Dan ini adalah maksud daripada si jahat supaya kemudian kita bisa terperangkap, kita jatuh, dan kemudian kita tinggal di dalam keberdosaan kita. Nah, maka nasihatnya menjauhkan diri, dan saya kira ini adalah hikmat Alkitab, ya, yang kita lihat ya dilakukan misalnya oleh Yusuf ya ketika dia dicobai oleh istri Potifar, maka dia melarikan diri, ya. Ya, sekalipun dia harus menerima konsekuensinya, ya diperlakukan tidak adil, lalu dijebloskan dalam penjara, tetapi dia sudah mengambil langkah yang tepat, ya, dan saya kira tidak ada resep atau formula yang lebih hebat daripada nasihat sederhana ini, ya. Kalau kita mau menang dari pencobaan, maka langkah yang harus kita ambil pertama-tama adalah menjauhkan diri dari pencobaan itu. Dan saya kira ini nyambung ya dengan apa yang Rasul Paulus ajarkan, ya. Misalnya kita bisa melihat di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ya, yang pertama pasal 6 ayat 18, ya, maka kita mendapati kata yang sama muncul di situ, ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, ya, jauhkanlah, ya, ambil jarak yang sejauh-jauhnya, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalamnya. Begitu juga di pasal 10 ayat 14, kali ini Rasul Paulus berbicara mengenai penyembahan berhala. Nah, maka nasihatnya tetap sama, ya. Jangan mendekat, tetapi jauhilah penyembahan berhala. Itulah yang akan memastikan ya kita kemudian tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Dan bukan hanya sampai di sini saja, ketika beliau menulis kepada Timotius muda, ya. Nah, seperti misalnya kita bisa melihat di pasal 6 ayat 11, ya. Pertama Timotius, maka kita menemukan perkataan ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, sebelumnya Rasul Paulus berbicara soal ya cinta uang, ya bagaimana manusia di akhir zaman ini sudah kehilangan pengendalian dirinya. Nah, maka kemudian datanglah nasihat ini, jauhilah semuanya itu, ya. Kamu harus hidup dengan cara yang berbeda, ya, mengatakan tidak kepada semua itu.
Lalu di suratnya yang kedua Timotius ya pasal 2 ayat 22, maka kita temukan nasihat yang sangat populer ini ya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda ya, dan saya kira ini adalah cara yang paling ampuh di hadapan pencobaan ya. Kalau kita mau mempertahankan integritas kita ya, maka katakan tidak kepada pencobaan, lari sejauh-jauhnya ya, jangan merasa diri cukup kuat ya di hadapan sebuah pencobaan ya. Nah, kemudian yang kedua, ya masih kembali ke pasal yang kedua ya, surat pertama Petrus, ya dia mengatakan juga bahwa ujian integritas itu bisa jadi datang ketika kita ada diperhadapkan dengan otoritas, ya otoritas yang ada di atas kita. Ya, Allah sudah menetapkan struktur otoritas ya, dari kecil saja kita lahir ya dengan kedua orang tua kita, maka orang tua kita itu adalah otoritas pertama ya yang ditempatkan oleh Allah di atas kita. Nah, itu sebabnya pada saat kita berbicara mengenai perintah yang kelima itu, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka sebenarnya itu adalah bagian dari ujian integritas ya yang kita miliki ya. Apakah kita mau tunduk kepada orang tua kita, taat kepada mereka, dengar-dengaran kepada mereka, atau kita melawan? Nah, disitulah integritas kita diuji. Ya, nah, mari kita lihat dalam konteks pertama Petrus pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Ya, di sini di hadapan para penguasa. Ya, perhatikan ayat-ayat yang ada di sini ya, tunduklah karena Allah kepada semua manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi dengan kata lain di sini Rasul Petrus mau mengatakan ini, ya. Kalau kita mau melihat apakah seseorang itu berintegritas atau tidak, maka lihat ya, apakah dia menunjukkan ketaatan atau tidak ya, terutama ketaatan terhadap otoritas yang ada di atasnya. Nah, bisa jadi yang paling dekat ya, seperti yang saya katakan tadi, ini terkait dengan ketaatannya kepada kedua orang tuanya ya, dan bahkan orang tua yang lain ya yang memberikan nasihat yang baik, yang positif tentu saja ya. Kalau orang tua itu mengajak ya, mengarahkan kita untuk kita justru jauh ya dari Allah dan melanggar perintah-perintahnya, ya tentu saja kita mengatakan tidak ya. Tetapi kalau memang mereka ya mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, maka sudah sepatutnya kita pun dengar-dengaran. Ya, ini kadang-kadang merupakan ujian ya untuk anak-anak muda. Kadang-kadang orang tua memberi nasihat yang baik ya, lalu menganggap diri sudah pintar, lalu nggak mau dengar, akhirnya ya dia harus ya masuk dalam kesulitan-kesulitan. Ya, misalnya ya sudah dinasihati, ayo kalau pergi kamu mbok pakai jaket, naik sepeda motor, ya pulang jangan malam-malam dan seterusnya ya, cukup istirahat, makanan kalau makan juga tepat waktu misalnya. Ya dianggap orang tua sekarang ini ya banyak anak muda menganggap orang tua itu ya kalah ya kalau dalam soal pengetahuannya banding anak-anak muda sekarang ini, akhirnya nggak didengerin, akhirnya sakit ya saudara ya. Nah, begitu juga ya bukan hanya orang tua saja, tetapi semua lembaga manusia, kata firman Tuhan di sini ya, yaitu termasuk pemerintah ya, ketaatan kepada hukum. Nah, ini ya saudara ya, mulai dari yang paling kecil misalnya taat berlalu lintas misalnya ya,
itu menunjukkan apa integritas seseorang sesungguhnya ya dalam membayar pajak misalnya dan seterusnya ya dan seterusnya ya. Dan saya kira em, panggilan ini ya kita bisa temukan bukan hanya di ayat-ayat ini saja, tetapi juga di ayat-ayat yang lain dan bahkan itu digaungkan terus-menerus mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena memang Allah ya menetapkan pemerintah itu sebagai hambanya ya untuk mengadministrasi keadilan sehingga mereka akan menjadi instrumen Allah ya seharusnya begitu idealnya ya meskipun ya terjadi ketidakadilan di mana-mana ya ini karena manusianya tetapi sesungguhnya ya pemerintah adalah hambanya Allah. Nah itu sebabnya kita perlu belajar taat ya sesuai dengan aturan-aturan hukum-hukum yang ditetapkan oleh mereka ya. Jadi itu dan kemudian yang berikutnya, nah ini saya kira kita perlu dengar nasihat juga dari Rasul Petrus di sini ya, bahwa integritas kita diuji itu juga pada saat kita ada di tempat kerja ya, di marketplace ya. Bagaimana ya ada pesawat lewat ya. Bagaimana kita berhubungan dengan atasan kita, ya, bos kita, bagaimana kita berhubungan dengan rekan sekerja, bagaimana kita berhadapan dengan klien-klien atau barangkali customer, pelanggan dan sebagainya, saudara, integritas kita diuji di situ. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-18. Ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu. Ya, ketakutan ini bukan berarti kengerian ya, tapi respect di situ ya, penuh respect, hormat. Bukan saja kepada yang baik dan ramah. Ini yang agak mengejutkan juga ketika kita membaca teks ini ya, tetapi juga kepada yang bengis, yang jahat, yang mungkin tidak adil memperlakukan kita. Ya, bagaimanapun juga kita berada di bawah mereka. Nah, itu sebabnya rasa hormat tetap harus dijaga, dipelihara. Ya, dan saya kira disinilah ya kita banyak diuji. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah sekalian ya bekerja di suatu tempat tentu akan berhadapan dengan ya atasan kita, ya rekan sekerja kita, dengan pelanggan-pelanggan yang kita layani dan seterusnya. Nah, disitulah ya ujian integritas itu terjadi ya. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan di sini? Perhatikan di sini ya, penuh ketakutan, penuh rasa hormat ya. Dan tidak pilih-pilih siapapun mereka ya. Kita harus memperlakukan mereka secara sama. Ya, jadi ini nasihat dari Rasul Petrus. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya kita menjaga bahkan mengembangkan integritas moral kita ya. Nah, mari kita akan melihat beberapa nasihat yang lain dari firman Tuhan ya. Pertama dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ya. Jadi ini prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga, mengembangkan integritas kita ya. Jangan menganggap diri cukup kuat di hadapan pencobaan. Ini saya kira penting sekali Saudara ya. Banyak kali ya kita merasa ya ini kalau buat saya bukan pencobaan yang punya potensi untuk menjatuhkan ya saya ya ke dalam pencobaan itu. Tetapi
sekali lagi Rasul Paulus yang mengingatkan di sini, ya, hati-hati ya. Jangan sampai justru karena kepungahan kita, karena kita merasa diri cukup kuat, akhirnya kita mendekat kepada pencobaan. Dan ingat, iblis selalu punya cara ya, dan dia tidak kenal lelah untuk terus kemudian ya menggoda, mencobai kita ya, dengan maksud supaya kita jatuh ke dalam pencobaan itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, jaga kondisi rohani kita. Ini penting ya. Saya kira semua disiplin rohani ya yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, ya nanti kita akan bicara di bagian akhir mengenai doa ya, tetapi semuanya saja, apakah itu puasa, apakah itu ibadah kita ya, saat teduh kita, pembacaan firman Tuhan, itu muaranya ya ke sini ya, ke sini ya. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk menguatkan batin kita, hati kita. Sebab Amsal 4 ayat 23, ya ini ayat yang saya kira kita semua familiar. Katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini sebuah warning ya yang sangat kuat sekali, dengan segala kewaspadaan. Artinya jangan sampai kemudian kita take it for granted gitu ya. Artinya menganggap ini remeh ya. Tidak, hati itu harus dijaga ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua yang keluar dari kehidupan kita, semuanya sumbernya itu adalah hati kita. Nah, itu sebabnya hati ini perlu ya dijaga, dilindungi ya. Makanan yang sehat dari firman Tuhan, dan dengan begitu hati kita menjadi hati yang kuat, yang kokoh ya. Dan salah satu ciri seorang yang berintegritas, dia punya sikap yang teguh ya, dan tidak mau berkompromi ya dengan dosa, dengan kejahatan. Nah, itu hanya mungkin terjadi pada saat kita terus-menerus membangun disiplin rohani secara kontinu ya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya juga ada nasihat yang kelima, yang terkait dengan pikiran kita. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya, lalu bagian yang terakhir ini yang kita mau garis bawahi, kami menawan segala pikiran, ya segala pikiran, karena semua berawal dari situ, ya. Saudara, kalau kita bicara soal hati, itu sebenarnya di perjanjian lama, ya, itu menyangkut pikiran kita. Ya. Pokoknya kalau ngomong hati dalam Alkitab itu sebenarnya kita sedang berbicara mengenai apa yang tidak kelihatan dari kehidupan kita, tetapi yang mengendalikan, ya, yang mengendalikan kehendak kita, sehingga akhirnya keputusan yang kita ambil dan perilaku ya sebagai buahnya itu semua berawal dari situ ya. Jadi kalau ngomong hati itu sebenarnya menyangkut pikiran, menyangkut perasaan ya yang ada di dalam ya hati kita itu ya. Jadi ini kalau kita seringkali menggunakan pola pikir modern ya, padahal sebenarnya kalau di dalam Alkitab ya hati itu yang menyangkut pikiran, perasaan ya, dan juga kehendak kita sebenarnya. Ya, jadi itu perlu ditawan, gitu, ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Ini nasihat penting sekali ya, karena pikiran kita itu kan dikondisikan ya. Ya, ini tergantung biasanya ya kita dekat dengan siapa ya, kita dekat dengan siapa. Kalau kita dekat dengan dunia ini ya, kita bergaul akrab dengan teman-teman yang
gaya hidupnya ya jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, maka biasanya pikiran kita akan terpengaruh dan pada akhirnya itu akan membawa kita semakin jauh daripada Allah. Ya. Jadi sebabnya perlu ditaklukkan dan saya kira kuncinya adalah pada saat kita terus mendisiplin diri kita, mentransformasi pikiran kita, kata Rasul Paulus ya, memperbarui pikiran kita ya dengan kebenaran firman Tuhan, mengisinya ya setiap hari, setiap saat. Kadang kita barangkali tidak melihat secara langsung ya hasilnya ya dalam waktu dekat, tetapi apa yang kita lakukan setiap hari itu tidak akan pernah sia-sia ya. Dan yang terakhir adalah doa ya. Tuhan Yesus sendiri menasihati ya para muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah ya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah ya. Jadi sekali lagi di sini kita tidak akan pernah sanggup untuk menjaga, memelihara integritas kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Kita lemah daging kita ini ya yang masih dikuasai oleh dosa ya. Kita masih ya seringkali dicobai ya untuk kemudian hidup ya dengan cara-cara lama, mengikuti manusia lama, kita keinginan daripada manusia lama. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa lepas? Ya, bukan hanya cukup dengan sekali berdoa saja, tetapi kita harus terus-menerus. Ini bahasa yang digunakan di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah ya, itu dalam bentuk present continuous ya, jadi terus-menerus ya. Jadi kalau mau dibahasakan dengan cara yang lain, hendaklah kamu senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ini ya, ini kalau kita lakukan secara kontinu, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menegakkan integritas kita ya. Terakhir, saya mau menutup dengan sebuah kutipan dari Henry Hancock ya. Ini perkataan yang sangat terkenal sekali sebenarnya ya dalam kaitan dengan karakter ya, dan dalam hal ini kita sedang berbicara mengenai integritas ya. Nah, mari kita perhatikan apa yang beliau katakan. Ya, kepercayaan kita, belief ya, kepercayaan apa yang kita yakini akan melahirkan perbuatan. Nah, itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh ya keyakinan yang kita pegang, karena itu akhirnya tertuang dalam perbuatan. Ya. Lalu perbuatan kita kalau kita lakukan itu terus-menerus ya membentuk kebiasaan. Ya. Lalu kebiasaan akan menumbuhkan karakter. Lagi-lagi ini kita bicara soal bagaimana sesuatu menjadi sebuah habit ya, kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus ya. Kalau kita biasa jujur, berkata jujur apa adanya ya, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan pertama-tama, lalu akhirnya akan membentuk karakter. Nah, kalau sudah menjadi bagian dari karakter kita, nah maka itu akan secara otomatis ya, begitu ada stimulus ya datang ya, dan kita harus membuat keputusan, maka karakter kita yang akan menolong kita, yang menopang kita di situ. Dan pada akhirnya karakter kita akan menentukan nasib akhir kita. Kenapa? Karena Allah melihat hati. Ya, dan hati bicara karakter. Hati bicara soal integritas. Puji Tuhan. Saudara, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya tutup dulu ya. Nah, mari kita akan sama-sama interaksi. Kalau ada yang ingin diskusikan sama-sama, silakan.
Kalau ada silakan langsung saja. Baik, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jangan malu jika ada pertanyaan mau disampaikan, karena topik malam hari ini ada sebuah topik yang setiap hari kita geluti ya, dan pasti kita akan mengalami namanya cobaan atau ujian terkait integritas. Silakan, supaya nantinya kita ke depan semakin hari semakin mampu melakukan integritas. Baik, kalau tidak ada dari saya, Pak. Ya, bagaimana dengan ujian atau pencobaan yang mempengaruhi akan nasib atau masa depan kita, Pak? Seperti contohnya, kalau setiap kita yang mau bekerja, pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kepribadian, Pak ya. Misal ditanya, ya, apakah kamu punya riwayat penyakit gitu. Nah, kalau semisal saya jawab apa adanya, itu juga bisa menentukan nasib saya, apakah saya akan diterima di pekerjaan itu atau tidak. Nah, kalau saya jawab jujur, kemungkinan terbesar saya akan ditolak, tetapi kalau saya tidak jujur, ya kemungkinan terbesar akan diterima, tetapi saya sedang tidak melakukan integritas itu. Nah, ini kan seringkali kita mengalami hal itu ya, dalam keseharian kita, apakah ditanya keluarga mungkin, apakah kamu pernah dicurhati orang tuamu? Nah, kalau pernah, sementara banyak dicurhati orang tua adalah yang tanya ini gitu. Nah, kalau kita ngomong nggak pernah juga nggak enak, bukan nggak enak, istilahnya kita nggak ngomong apa adanya gitu. Nah, bagaimana Pak dengan hal seperti itu? Ya, memang dulu saya sudah pernah juga ya membahas mengenai apa yang disebut dengan bohong putih. Ya, bohong putih. Bohong putih itu bohong tapi demi kebaikan gitu. Nah, memang ada saat-saat di mana ya kita tidak terelakkan ya, seperti contoh misalnya dulu pada saat Nazi berkuasa itu ada seorang dari Belanda namanya Corrie ten Boom ya, yang tinggal di Eropa ya, dan kemudian Nazi itu bertanya, apa ada orang Yahudi di rumahmu ya, padahal sudah jelas-jelas Corrie ten Boom menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya ya. Nah, tapi kalau dia mengatakan ada orang Yahudi ya, maka kemudian ya orang Yahudi itu akan kemudian diseret, dibawa ke kamp konsentrasi, lalu akan dibunuh di sana gitu ya, akan dibunuh. Jadi itu sebabnya Corrie ten Boom kemudian berdusta mengatakan tidak ada, silakan periksa sendiri, padahal ada ya, disembunyikan memangnya ya. Nah, dalam hal seperti itu, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak terelakkan ya, untuk kewajiban moral yang lebih tinggi dalam hal ini kan mau menyelamatkan nyawa, ya. Nah, maka kita bisa melakukannya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya itu, saya nggak tahu kalau seandainya misalnya ya, kalau ada sebuah perusahaan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan apakah Anda pernah sakit ini, itu, dan sebagainya, biasanya itu terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan ya, yang digeluti gitu loh. Apakah itu akan ada risiko di sana nanti, sehingga akhirnya kalau orang punya penyakit ini ya enggak cocok dia kerja di bagian itu, begitu. Umumnya kan seperti itu ya, pasti ada hubungannya kan, enggak mungkin kok ditanyain dengan pertanyaan-pertanyaan yang enggak ada hubungannya dengan profesi yang dia akan geluti gitu. Tapi begini, saya kira pada saat kita mau mempertahankan ya, mengembangkan integritas, maka seharusnya yang kita bidik itu adalah yang ideal gitu. Jadi artinya kalau memang itu tidak terkait dengan hidup mati gitu ya, seharusnya kita akan tetap berbicara secara jujur ya. Dan jangan pikir kalau kemudian kadang-kadang itu prasangka kita saja, kalau saya nggak nutupi kelemahan saya,
saya pasti nggak diterima. Jangan pernah punya pikiran juga seperti itu, ya. Karena kita juga punya Allah yang bisa menolong kita gitu di saat-saat kritis seperti itu, ya. Kita bisa mengandalkan kuasa Allah begitu. Jadi menurut saya yang paling baik adalah kita berkata jujur apa adanya, ya. Nah, beda dengan misalnya kalau dengan orang tua, misalnya orang tua yang lagi sakit gitu ya, kadang-kadang kalau kita beritahukan sakitnya apa, kalau dia lagi kanker gitu ya, kita beritahukan sakitnya itu ya bisa jadi akan memperparah keadaan gitu ya. Jadi seperti dulu saya ingat itu Pak Timotius pernah cerita sama saya waktu mamanya itu kan sebenarnya kanker paru-paru ya. Jadi beliau tidak pernah menceritakan itu kepada mamanya ya. Katakan saja ada infeksi di paru-paru gitu. Jadi ya ada infeksi memang ya, ada radang gitu misalnya. Tapi tidak menggunakan kata kanker sebab kalau kata kanker itu diucapkan, waduh, itu akan memperburuk keadaan nanti. Ya, jadi ya itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita harus cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tetapi tulusnya jangan ditinggal ya, tulus seperti merpati. Jadi itu yang saya kira kita mesti kembangkan kedua-duanya ya, cerdik tapi juga tulus. Gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ya, terima kasih Pak. ada Ya, Yona itu yang mau tanya. silakan Yon. Saya sih agak terpancing karena pertanyaannya Ko Daniel gitu ya. Kalau yang pertanyaannya Ko Daniel, ya memang integritasnya diuji ketika itu untuk kebaikan gitu ya. Maksudnya entah itu tadi intinya kan untuk kebaikan gitu. Yang Pak Surono bahas seperti kayak bawang putih gitu ya tadi. Nah, bagaimana dengan kalau di pekerjaan Pak? Maksudnya ilmu-ilmu marketing itu kan banyak tipuan-tipuan muslihat gitu Pak. Jadi maksudnya gini. Seandainya kita punya barang bagus Pak, kita mau jualan gitu ya. Oh, kita ready stock 10 gitu ya. Kita ready stock 10. Nah, 10 menit lagi atau 1 jam lagi kita update nih. Barang tinggal 5. Maka orang akan lebih tergerak untuk beli ketimbang ketika kita ya udah lempeng-lempeng aja 10, masih ada 10, masih ada loh 10, 3 jam lagi, masih ada loh 10 gitu. Tapi kalau 1 jam lagi, tinggal 5, tinggal 2, tinggal 1, atau misal ya Pak, katakanlah, aduh, orderan udah 8 kilo nih, kayak gitu, misal ya, orderan udah 8 kilo, ayo yang lain nyusul-nyusul sekalian ya, batasnya besok siang, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya orderan nggak 8 kilo juga, paling orderan cuma 1 kilo. Nah, dia blow up itu untuk tujuan supaya, rame nih yang beli. Sehingga meyakinkan nih, kayak gitu. Barangnya laku nih, sehingga meyakinkan nih barangnya pasti bagus, banyak yang beli. Itu trik marketing yang saya rasa sangat-sangat banyak digunakan orang. Bahkan ketika misalnya kita buka Tokped atau Shopee aja, Pak, ketika tuh ada tulisan tuh power merchant gitu ya, atau toko ini terpercaya, sudah terjual 100 piece gitu. Itu bisa aja yang 50 itu fake order, Pak. Itu yang order cuma teman-temannya aja. Order dan dikirim kotak kosong, dikirim kotak kosong, dikirim kotak kosong. Ini saya baru tahu juga dari teman saya yang buka toko di Tokped gitu, Pak. Dia supaya tokonya ini kelihatan bahwa dia sudah menjual dan punya pembeli, maka yang order itu cuma kayak saudara-saudaranya, ayo pesen. Ya uangnya yang nggak ada, Pak. Uangnya ya ditransfer balik. Barang yang dikirim itu kotak kosong. Mungkin si kurir-kurir juga bingung, ini perasaan beli beras tapi kok kotaknya enteng gitu, nggak ada isinya, angin ya. Tapi itu adalah kenyataannya. Maksudnya gini, bahwa ilmu marketing itu hampir kebanyakan itu memainkan feelingnya orang gitu, memainkan cara berpikirnya orang. Nah, saya berpikir bahwa dalam kehidupan kita memang tidak bisa dipisahkan antara sekuler dan rohani. Artinya ketika ya integritas, ya di luar juga yaitu kita harus menunjukkan integritas. Nah,
menurut tanggapan Pak Surono sendiri, gimana tentang ilmu marketing, ilmu penjualan yang bergerak? Bahkan kalau kita ngelihat TikTok sekarang aja, kayak rame kan Pak, maksudnya yang kayak selamat datang di dunia tipu-tipu gitu. Karena apa? Karena hampir sebagian besar influencer atau selebgram itu pasti hidupnya tipu-tipu aja. Gitu. Dia pengen blow off supaya dia semakin terkenal, dia semakin ini, sehingga dia semakin jadi banyak yang endorse gitu, misalnya kayak gitu. Iya, memang itu pokok pembahasan. Kebetulan saya juga mengajar etika ya, dan salah satu cabang etika itu adalah etika bisnis. Umumnya begini, memang itu cara-cara marketing ya, dan saya kira itu bukan satu-satunya cara ya, dan itu adalah salah satu trik katakanlah begitu ya untuk memacu penjualan begitu ya, untuk meningkatkan penjualan begitu. Tapi umumnya yang disarankan bukan cara-cara yang mengexaggerate ya, melebih-lebihkan ya, padahal sebenarnya itu tidak benar ya. Maka yang dianjurkan adalah bahwa pada saat kita mau menjual sesuatu atau kita berdagang katakanlah begitu ya, maka kita lebih baik dan kita seharusnya orang percaya itu dalam jual beli, dalam transaksi ya, maka yang kita jadikan dasar itu adalah misalnya katakanlah kepercayaan ya. Orang kalau percaya sama kita, pelayanan kita yang baik ya kan, misalnya kalau ada ya ini contoh kecil aja ya yang saya barusan ini saya saya beli burung ya sama Oh iya. saya sama orang gitu loh, lewat Facebook saya kenalannya itu, saya beli gitu. Lalu dia bilang, Pak, ini ya Pak, kalau Bapak ambil dari saya, nanti kalau ada apa-apa, pulangkan ke saya, entah uang kembali penuh atau saya ganti kalau ada Bapak yang suka. Dia bilangnya seperti itu. Dan saya bawa pulang, ya. Awalnya saya nggak curiga, tapi kemudian saya mendapat itu kakinya itu ada cacatnya begitu. Jadi dia kalau pas melangkring gitu tuh kakinya itu suka meleset-meleset. Berarti itu salah satu jarinya itu pernah patah gitu. Ya, saya kan pengalaman di situ. Jadi akhirnya saya katakan ke dia, ini ada cacatnya loh. Mungkin Mas nggak perhatikan, tapi saya perhatikan gitu. Pak, tolong Pak, bawa ke tempat saya. Bapak pilih mana yang Bapak suka. Kalau enggak, bawa dulu, nanti akan saya carikan kualitas yang sama. Wah, saya kaget sekali itu. Dan saya datang itu ya, saya parkir itu. Itu dia langsung keluar, dia yang ngambilin burungnya loh, diangkatin sama dia, bawa ke tempat dia. Lalu dia tunjukkan, ini Pak, ini yang spek begini. Wow, saya bilang, dengan begitu saya akan benar-benar, mungkin saya tidak akan pindah ke tempat yang lain kalau saya cari burung itu. Saya akan lari ke dia. Kenapa? Karena dia melayani saya dengan sangat baik sekali, dia mengatakan apa adanya, dan rupanya apa yang dia janjikan itu dia penuhi, tidak lebih tidak kurang. Nah, bayangkan kalau kita berbisnis dengan cara seperti itu, saya kira kita tidak perlu tipu-tipu, dan kita mendapat kepercayaan dari pelanggan kita gitu. Ya, dan saya percaya dengan begitu maka itu nanti dari mulut ke mulut saya percaya itu akan semakin memperkokoh ya bisnis kita itu. Saya kira demikian. Saya percaya sih Pak tentang bisnis itu dibangun dari trust, dari pelayanan, dari mulut ke mulut, itu adalah hal yang memang terjadi, tapi mungkin bukan di zaman sekarang gitu masalahnya Pak. Karena kalau misalnya kita ngomong Tokped, itu dikirimnya seluruh Indonesia dan orang juga nggak ketemu dengan si penjualnya, dan dia cuman akan lihat ini toko ini jual berapa banyak, sudah keluar berapa banyak, harganya berapa. Di situ kita persaingannya bukan tentang pelayanan, Pak. Itu persaingannya tentang kamu jual berapa, kamu sudah jual berapa banyak, nilaimu berapa dari customer. Sehingga pendekatannya pasti akan jauh berbeda, Pak.
tentang bisnis-bisnis yang di tahun-tahun sekarang dibanding mungkin 5-10 tahun yang belakang gitu. Ya. Tapi sekali lagi begini ya, seperti yang Yus sudah katakan tadi bahwa apa namanya, dalam trik-trik marketing itu yang dimainkan adalah perasaan ya, seperti Betul. yang Hermawan Kertajaya nulis itu marketing in Venus, itu sebenarnya main perasaan itu ya. Nah, saya kira banyak kali saya kalau mau belanja di Tokped juga biasa saya chat penjualnya dulu ya kan. Nah, pelayanan pada waktu saya tanya itu menjadi sangat penting sekali gitu Ya, loh. Meskipun betul. barangkali penjualannya tidak sebanyak yang lain, saya akan mempertimbangkan untuk beli ya dari pihak yang melayani saya lebih baik gitu, lebih sopan, ya toh. Ada kan yang cuma sebentar ya bos, cek dulu, ya dulu di gudang gitu. Tapi ngomongnya tuh nggak enak gitu loh menurut saya. Padahal sebenarnya ya kalau kemudian dia ngomongnya lebih enak gitu, ya saya kira saya akan lebih condong ke sana gitu loh. Makanya main di perasaan itu ya itu betul sekali gitu. Nah, tapi saya kira ya itu dengan cara apa? Kalau dalam etika bisnis Kristiani sebenarnya prinsipnya adalah ketika kita berbisnis maka kita sedang belajar untuk melayani customer kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita mau kejar gitu loh. Nah, kalau itu kita lakukan, saya kira feedback-nya nanti ya itu akan meningkatkan penjualan kita sih. Ya, saya belum praktek karena saya Pak Edi Iya, Pak. Saya Pak Edi paling hebat ini kalau dengan pelanggan ini. Woi, apa namanya? Treatmentnya ya Pak Edi mungkin bisa sharing itu ya Pak. Kalau pas misalnya hari raya Pak Edi kirim-kirim parcel dan sebagainya, puasan mereka itu menjadi concern kita. Saya kira orang nggak akan pindah ke lain hati, betul Pak Edi ya? Mungkin Pak Edi bisa bikin kelas, Pak. Bisnis secara Kristiani. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, memang hal integritas ini sangat erat juga dengan dunia marketing ya, Pak ya. Ya, meskipun juga dunia yang lain, kehidupan kita, pendidikan itu integritas juga ada itu, Pak ya. Tetapi karena marketing ini mempunyai nilai yang banyak dikejar oleh orang, gitu loh. Jadi orang kepingin dapat keuntungan yang besar, bagaimana bisa dapatkan pembeli yang cepat, bagaimana asal barangnya laku. Lah seperti itu kan banyak yang dilakukan ini. Lah kebetulan dunia saya ini bukan dunia yang seperti Tokped, seperti tadi yang disampaikan Yona. Jadi perdagangan, marketing yang saya lakukan ini masih marketing yang konvensional yang bertemu ya, pelayanan ya. Dan yang saya dapati Pak, faktor utama kalau di dunia marketing konvensional ini bukan nomor satu itu di harga, Pak. Bukan harga yang murah pasti lakunya paling banyak ya. Itu bukan nomor satu, Pak. Tetapi nomor satu itu bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan kepuasan, kenyamanan kepada pelanggan kita, sehingga pelanggan ini merasa betul-betul dia itu merasa dihargai, mereka dilayani dengan baik. Ketika itu mereka dapatkan, itu otomatis itu akan dia akan bagikan kepada orang lain. Ya, saya sering punya pelanggan yang mereka tidak pernah ke toko saya, Pak. Gitu. Tetapi mereka dengar dari orang lain, gitu loh. Dengar dari orang lain, lalu mereka telepon atau melalui WhatsApp, mereka katakan, Pak, saya dikenalkan ini untuk beli ini sesuatu ini. Ya, mereka transaksi dengan saya, mereka transfer barangnya saya kirim. Dan mereka puas. Ada yang juga dari Lombok juga,
ada dari kota-kota yang sekitar Malang juga ini. Ya, apalagi sekarang ini kan dunia sekarang ini Grab itu juga banyak sekali yang memanfaatkan itu, memanfaatkan. Nah, jadi memang ada hal yang memang perlu kita jaga ya di dunia marketing, Pak. Seperti contohnya ketika kita ngomong apa adanya, Pak. Jadi tidak perlu kita ngomong andai kata barangnya banyak, kita ngomong barangnya tinggal sedikit itu. Wah, tidak perlu lah seperti itu lah. Bahkan ini pelanggan ada yang menanyakan kalau mereka tertarik, mereka ingin beli cukup banyak, mereka selalu tanya stoknya ada berapa gitu. Nah, saya selalu tidak pernah katakan stok saya, Pak. Saya selalu tanya mereka, butuhnya Bapak berapa? Saya butuhnya 100, ada Pak. Gitu. Nah, itu saya belajar dari perusahaan-perusahaan yang besar, Pak. Perusahaan besar seperti di pabrik yang besar, tidak mungkin mereka tunjukin stok kepada kita dengan mudahnya tuh. Gitu loh. Yang penting kita tidak memanipulasi, jadi dengan tujuan apa, enggak. Jadi kita bikin nyaman mereka, enggak perlu kita harus pakai trik-trik. Wah, ini barangnya tinggal habis, ini mau habis ini. Kalau baru ada yang tanya ini, wah, padahal enggak ada yang tanya, Pak. Gitu loh. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ini lewat satu tempat, Pak, satu tempat di luar kota ini. Lucu juga ini, tokonya namanya Toko Akan Tutup, Pak. Toko Akan Tutup. Itu pelangnya besar sekali, Pak. Toko akan tutup. Ini maksudnya ini supaya pelanggan cepat datang, supaya dia bisa beli barang dengan harga murah ataukah seperti itu, gitu loh. Nah, itu trik-trik yang memang. Tetapi pengalaman saya, Pak, kita harus tetap jaga seperti yang Pak Sunono katakan, etika dalam kita dalam marketing itu, Pak, ya. Itu tidak perlu kita bikin janji yang luar biasa, enggak. Yang penting kita bisa berikan pelayanan seimbang, pelayanan yang diharapkan. Ya, contohnya dia hanya kepingin 5, enggak perlu kita kasih jalan 10 sama dia, 10 janji gitu loh. Ya, 10 janji enggak perlu. Yang penting dia butuhnya 5. Kita bisa penuhi 5. Sudah, Pak, sudah selesai. Tidak perlu, wah ini kalau Bapak seperti ini, wah nanti kita akan jatuh sendiri dengan janji-janji kita ini. Kalau kita berlebihan seperti itu, malah bikin orang akan takut loh, Pak. Ya, kalau terlalu, kalau mungkin dihubungi marketing melalui telepon menawarkan sesuatu, orangnya menawarkan dengan giginya, dengan mati-matian, malah kita ini takut lah. Ini barangnya ini ya, tetapi kalau iya toh, dia pikir, Pak, kalau Bapak membutuhkan bisa hubungi saya, Pak. Loh, ini kan, waduh, bikin satu kenyamanan itu. Jadi tetap integritas, Mak, di dalam dunia marketing, ya, baik di zaman yang sekarang ini, ya kita jangan hanya mengejar bintang, hanya mengejar review, ya. Kalau kita beli di Tokped ini kan paling gampang kita lihat bintangnya dan reviewnya, Pak. Ya. Review ini bisa dibeli, Pak. Ya, review ini kan bisa dibeli. Yang penting kita beli COD, barangnya datang, kita cek, lalu kita bayar, atau mungkin di tempat online yang terpercaya, itu pasti mereka sudah mengedepankan Pak, tempat-tempat yang penyalur-penyalur yang cukup bagus. Ya, itu yang mungkin saya bagikan dari saya, Pak. Ya. Ya, baik, ini sudah lewat jam nih saya kira. Baik, ya ini seru ini kalau mau diteruskan, tapi saya kira cukup. Iya, Pak. Ternyata ada dari partisipan kita yang mau tanya, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ini Bu Gracie nih yang mau tanya di chatnya. Ya, boleh sekalian. Oh, buy one get one itu, Pak, kira-kira. Mau sedikit tanya, Pak, ini tadi tentang integritas kita di tempat kerja ya, apalagi kepada pimpinan. Nah, untuk yang karena saya sudah kerja kurang lebih 22 tahun, di mana akhir-akhir ini ternyata manajemen konflik itu sekarang dimasukkan di dalam perusahaan, sehingga untuk membentuk satu tim yang solid seperti zaman dulu itu sudah sedikit berubah, Pak, sehingga
akhirnya manajemen konflik yang diberikan, yang diterapkan di dalam lingkungan pekerjaan itu membuat teman sekerja ini saling curiga-mencuriga, sehingga kita juga ke pimpinan tuh kayak enggak ada respect gitu, Pak. Nah, untuk menghadapi situasi yang sekarang ini dengan memang tuntutan perusahaan memberikan konflik itu ke karyawan, itu kira-kira gimana ya Pak menghadapinya itu? Karena ya sedikit saya sebagai karyawan tuh ada rasa marah, merasa kayak kita sudah nggak dihargai lagi gitu. Kok isinya cuman dibikin berantem aja sama teman, sama sesama tempat kerja. Itu aja sih Pak pertanyaan saya untuk integritas kita kepada seorang pimpinan sekarang ini. Makasih. Saya kurang paham itu, maksudnya manajemen konflik itu jadi sengaja misalnya satu dengan yang lain dibuat saingannya itu saingan yang nggak sehat seperti itu. Iya, betul. Untuk mencapai target-target gitu. Iya, Dikasih betul. target-target begitu sehingga akhirnya satu dengan yang lain ini kompetisinya sudah saling menjatuhkan dan sebagainya begitu. Iya, betul Pak. Seperti itu manajemen konfliknya. Nah, kita sebagai karyawan tuh maksudnya untuk tetap menjaga kita supaya ya walaupun memang itu disengaja, kita tahu mungkin disengaja ya, tetapi untuk menjaga hati kita nggak mudah terpaut emosi sesama teman gitu, itu kira-kira gimana ya Pak? Kalau di tempat kerja. Ya sebenarnya kalau istilah itu tadi manajemen konflik itu sebenarnya istilah yang positif saya kira. Jadi bagaimana kalau di tempat kerja mau di keluarga mau di gereja konflik selalu terjadi. Nah bagaimana caranya kita memanage itu jadi positif ya. Nah cuma yang saya kira barangkali ini yang perlu disikapi dengan tepat adalah bahwa itu menjadi salah satu cara atau ya cara daripada pimpinan untuk meningkatkan penjualan dengan cara seperti itu ya, menciptakan suasana kompetitif tapi nggak sehat gitu. Itu yang saya kira. Nah padahal sebenarnya kalau dari kepemimpinan sebenarnya cara-cara seperti itu sudah ditinggalkan, maka sekarang ini justru yang harus dibangun tuh teamwork yang solid gitu loh. Jadi dengan asumsi bahwa setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, maka dibangun sebuah tim supaya yang kurang bisa ditutup dengan kelebihan yang lain dan sebaliknya gitu. Jadi artinya dengan begitu, nah ini satu korps ini ya, satu tubuh ini bisa kerja secara maksimal gitu dengan semua bagiannya masing-masing. Saya kira itu sih ya dalam teori kepemimpinan yang terbaru kan mestinya seperti itu. Nah ini berarti yang ada masalah ya dengan pimpinannya itu ya. Saya kira dengan cara-cara seperti itu menjadi sangat tidak sehat. Nah bagaimanapun juga ya ini gimana ya cara nyikapinya. Saya kurang tahu tapi saya nggak tahu. Yang pasti kita tidak boleh sampai pada tahap di mana kita ini dalam pekerjaan kita kemudian kita menghalalkan segala cara ya, apalagi sampai menjatuhkan rekan sekerja dan seterusnya itu ya saya nggak tahu mungkin pas rapat-rapat gitu apa nggak bisa dibicarakan gitu ya itu. Jadi apakah tetap maksudnya kita tetap ada jalur menjaga hati tadi itu ya Pak ya, walaupun tetap emosi itu tetap ada ya. Emosi tetap ada ya, gimana ya, kalau dari kalangan maksudnya rekan-rekan sekerja sendiri apakah memang sampai sejauh itu kompetisinya itu sudah tidak peduli lagi teman gitu ya Pak, memang dibikin saling curiga itu, jadi untuk kita bekerja dengan nyaman, dengan kerjasama tim itu akhirnya sedikit berkurang sekarang, seperti itu. Sehingga yang isinya itu kita akan selalu saling menyalahkan. Nah, yang saya rasakan kalau setiap hari semakin begitu itu kayaknya emosi memang benar-benar benar-benar ditumpahkan semua di situ gitu Pak. Nah, cuman untuk integritas kita ke kepemimpinan, karena kita tahu memang itu seperti itu yang dijalankan oleh pimpinan kita saat ini. Nah,
maksud saya untuk kita menjaga hati kita tetap pada jalurnya kepada menghormati seorang pimpinan itu, apakah memang ya memang tuntutan kita harus seperti itu atau apa? Bapak mungkin ada Ya. sedikit gitu. Sebenarnya begini, kalau kita kerja di satu tempat, sama seperti kalau saya misalnya ada di satu organisasi ya. Nah, maka tanggung jawab moral saya adalah saya akan taat kepada pimpinan saya karena saya memilih, ya kan? Saya memilih untuk berada di organisasi itu. Nah, begitu juga kalau kita kerja. Kalau saya bekerja di satu kantor, satu perusahaan begitu ya, maka kode etiknya adalah saya akan menghormati pimpinan yang ada gitu. Nah, itu kode etiknya seperti itu. Cuma kalau memang pada akhirnya ya ini kan masalahnya pada akhirnya kan kembali kepada pilihan kita ya. Kalau saya mau terus ya berarti saya harus menghormati pimpinan apapun yang terjadi gitu. Ya. Tapi kalau saya merasa sudah tidak tahan lagi, ya pilihan kita ya saya akan cari tempat kerja yang baru, itu saja kan sebenarnya kan seperti itu. Nah cuma memang selama kita kerja, nah itulah yang akan menjadi sebuah kesulitan ya, kita mungkin akan banyak korban perasaan, ya kerja dengan suasana seperti itu rasanya ya seperti neraka juga ya. Ya. Tapi bagaimana mungkin ya, saya kira cobalah dibangun semangat kebersamaan dengan teman-teman itu loh, sehingga akhirnya nggak saling menyalahkan ya. Nah disitulah mungkin kita bisa menjadi terang juga ya untuk mempengaruhi ya teman-teman. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Cukup ya? Boleh Pak menambahkan Pak? Oh iya boleh Pak. Menambahkan untuk Bu Grisi juga ini ya. Ya memang saya sadar Pak, kalau kita kerja bersama sekarang ini seringkali memang pimpinan ini membuat kondisi itu seperti itu Pak. Jadi untuk pekerja yang tidak aktif itu akan terlihat Pak. Gitu. Jadi mereka berpacu satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain itu Pak. Nah, kalau menurut saya tips menurut saya ya kita harus Pak, minta hikmat dengan Tuhan dan juga minta akal budi dari Tuhan ini ya. Ya, karena kalau kita punya hikmat ya bagaimana kita memikirkan segala sesuatu, perlu enggak kita menyampaikan, kita menerapkan apa itu sejauh mana, karena salah dalam penerapannya itu juga nanti akan bisa jadi bumerang buat kita juga gitu. Ya, saya punya teman yang anaknya ini kerja di satu perusahaan yang perusahaan dunia Pak Yo, dunia ini Pak Yo. Dia katakan berat sekali kompetitornya di perusahaan karena mereka satu teamwork ya Pak ya, satu teamwork berapa 6 orang. Seringkali mereka berembuk lalu anak teman saya ini dia bisa menemukan satu metode begitu loh Pak. Oh metode ini untuk satu teknologi gitu. Iya. Teknologi sudah dibahas Pak, tiba-tiba temannya satu ini langsung ketemu dengan pimpinannya menyampaikan ini idenya dia Pak. Jadi dimakan mentah-mentah seperti itu. Waduh ini rasanya frustasi dia gitu loh Pak. Karena rekan kerjanya yang bertindak seperti itu sampai dia depresi. Nah, memang dia harus pandai-pandai menyikapi gitu. Meskipun dalam satu teamwork bagaimana dia harus minta hikmat ya dengan Tuhan ya, dipimpin supaya dia bisa ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan pimpinan, dia bisa menempatkan posisinya begitu. Ya itu tambahan Pak dari saya. Ya, baik. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Sudah 1,5 jam kita gunakan untuk ABS malam ini. Saya kembalikan ke Ko Daniel, silakan. Baik, Pak. Ya, ini pertama kali Zoom kita yang panas, Pak. Pertanyaannya sangat berbobot dan antusias partisipan.
Baik, saya juga tidak akan perpanjang. Terima kasih. Tetap jikalau masih ada pertanyaan, mungkin ke depan kita buka sesi bertanya khusus topik integritas aja mungkin, Pak. Baik, kita akan sama-sama sudahi. Terima kasih untuk partisipan yang sudah bertanya dan setia mendengar. Dan kita terus tetap memohon pertolongan Roh Kudus supaya memampukan kita melakukan integritas. Baik, saya kembalikan. Saya minta kesediaan Bapak Surono kembali untuk menutupnya di dalam doa. Oke, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami diberi kesempatan yang baik untuk kami kembali belajar dari firman Tuhan dalam kaitan dengan integritas. Bapa, kami masih jauh sekali dari sempurna, kami masih dalam proses menuju ke sana, dan barangkali prosesnya akan panjang, sebabnya kami mohon Engkau akan menuntun kami, menyertai kami, sehingga pada akhirnya kami bisa meneladani Kristus sendiri yang disebut sebagai the man of integrity. Itu sebabnya tolong kami dengan segala kelemahan kami, Tuhan, biar kami boleh terus belajar untuk menjaga dan mengembangkan integritas dalam hidup kami, sehingga akhirnya ketika orang melihat kehidupan kami, bahkan mencatat perbuatan-perbuatan kami, mereka boleh diberkati dan mereka melihat Kristus di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba memohonkan berkat untuk setiap peserta Zoom pada malam hari ini. Kami percaya apa yang kami sudah belajar malam hari ini tidak akan lalu begitu saja. Tuhan meteraikan sampai itu berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sekali lagi kami mau tutup Zoom ABS pada malam hari ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.